Baik, selamat malam. Jumpa lagi dengan Ferry dari Leadership National TV. Teman-teman sekalian, semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi setiap perubahan-perubahan dalam setiap kesempatan dan bisa selalu adaptif dalam segala situasi. Malam ini kita akan bincang-bincang tentang satu hal yang menarik, yaitu adalah blockchain. Masih banyak orang mengkaitkan blockchain itu hanya seperti Bitcoin. Apa sih blockchain itu? Dan apakah akan menjadi lawan bagi perbankan atau justru menjadi teman? Nah, ini yang menarik untuk kita perbincangkan di malam ini. Saya mau share dulu materi terkait dengan beberapa hal diskusi ya. Oke, temanya malam ini adalah blockchain itu dan bank apakah kawan atau lawan? Terminologinya cukup provokatif. Kita lihat bahwa kondisi kita sekarang, teknologi mengubah cara hidup kita dan bagaimana cara kita bekerja. Dan untuk dunia keuangan, kita berada di awal revolusi digital, di mana pasar untuk investasi berkelanjutan telah berkembang. Tetapi sementara industri telah menjadi lebih banyak dengan teknologi berbasis data digital. Makanya kita lihat banyak bank berlomba-lomba menjadi bank digital atau munculnya bank neo digital, atau kita lihat perusahaan-perusahaan yang berbasis fintech masuk ke dunia perbankan, atau e-commerce ya masuk ke dunia perbankan, super apps masuk ke dunia perbankan. Ini adalah merupakan suatu fenomena yang cukup menarik dan bisa dibilang sebagai awal revolusi daripada industri keuangan. Kita bisa bayangkan jika kita dapat menggunakan teknologi untuk menyediakan pembiayaan berskala besar, ya, untuk bisa mendanai proyek-proyek yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, dan juga membuat transaksi keuangan di balik proyek-proyek tersebut lebih efisien dan transparan dan aman, pasti akan baik buat semua. Nah, blockchain ini menjadi salah satu teknologi akan menjadi pendorong munculnya revolusi, ya. Mungkin bahasanya agak sedikit tajam atau provokatif, revolusi di dunia digital. Kita sudah melihat adanya munculnya teknologi big data, machine learning, ya, drone robotik, cloud computing, IoT, social web, dan mobility. Dan blockchain akan jadi sentral daripada semua itu. Kita bayangkan bagaimana jika kita dapat menyederhanakan proses investasi dan merancang struktur pasar baru yang suatu hari nanti dapat merampingkan transaksi keuangan di setiap sudut dunia. Bagaimana jika alih-alih membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan transaksi, kita bisa melakukannya dalam hitungan detik. Bagaimana jika investor dapat memperdagangkan investasi dengan kualitas terbaik lebih cepat, dengan biaya lebih rendah, dan dengan risiko yang lebih rendah. Selamat datang di social finance. Ya. Social finance itu ciri-cirinya adalah sesuatu yang lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, nyaman, dan bisa diakses kapanpun, dari manapun, dan pastinya lebih murah. Itu adalah social finance. Sehingga hari-hari ini kita bergantung sebetulnya pada middleman. Ya. Middleman itu seperti perusahaan-perusahaan besar, ya, bank-bank yang ada, ya, bahkan pemerintah, itu adalah semuanya adalah middleman. Ya. Media sosial yang besar, ya. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dalam berekonomian. Dengan perantaraan ini, maka semua logika bisnis dan transaksi dari setiap jenis perdagangan, mulai dari autentikasi, identifikasi, hingga cleansing, ya, settlement, recording, ya, dan termasuk identifikasi orang, ya, semuanya berjalan cukup bagus. Tapi ada satu tantangan besar, yaitu adalah sentralisasi. Karena kita lihat sentralisasi ini memang bagus, tapi kita tahu bahwa setiap sistem pada kelemahannya. Bagaimana dengan sebagai contoh orang-orang yang unbankable, ya, yang jumlahnya miliaran.
orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membuka rekening atau tidak layak, ya. Sehingga otomatis prosesnya akan lebih lambat dengan sentralisasi, ya. Kalau kita bisa mengirimkan email, ya, dalam waktu singkat, dalam waktu sekian detik bisa sampai ke seluruh penjuru dunia, maka kita bisa melihat bahwa proses misalkan bagaimana intermediari keuangan itu berjalan masih kurang cepat, ya, masih ada proses. Nah, di sini kita lihat bahwa internet ini memberikan suatu nuansa baru dalam kehidupan kita, ya. Dalam beberapa dekade yang lalu, ya, sampai sekarang dan akan datang, bahwa internet itu memberikan suatu kemudahan dalam informasi, ya. Kita bisa kirim email, ya, sharing PPT slides, website, Zoom seperti malam ini, ya, kita bisa bincang-bincang, kemudian kirim segala hal dokumen. Kita bayangkan bagaimana kalau selain sebagai informasi, internet ini juga bisa menjadi sesuatu yang value, menjadi satu aset. Nah, ini. Jadi kita bayangkan bahwa nanti bentuk-bentuk aset itu dalam bentuk digital, ya. Mulai dari perbankan, proses-proses perbankan, lending, funding, ya, dengan suatu digital currency, kemudian dari sisi pasar modal, pasar keuangan, stocks, bonds, ya, kemudian swap dan lain-lain, ya, itu semuanya berbasis pada internet. Nah, ini yang menjadi menarik, ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan munculnya teknologi baru tadi, yaitu adalah blockchain. Nah, dalam konteks ini, teman-teman yang saya hormati, kita membayangkan bahwa setiap jenis aset, dari uang hingga musik, dapat disimpan, dipindahkan, ya, ditransaksikan, ditukar, dan dikelola dan tanpa perantara, yaitu adalah desentralisasi. Nah, inilah tadi saya sampaikan bahwa terminologi revolusi itu berkaitan dengan suatu sudut pandang baru, yang lama berbasis pada sentralisasi, yang satu berbasis pada desentralisasi. Nah, bagaimana titik temunya? Ya. Kita mengalami situasi bahwa siklus ekonomi, ya, itu selalu berulang, di mana kita mengalami beberapa siklus krisis, ya, termasuk tahun 2008, kemudian sekarang bisa kita katakan tahun 2020 adalah tahun-tahun yang menantang, ya. Tidak semuanya bisa bertahan, tapi kita bersyukur masih bisa melampaui masa-masa itu sampai sekarang, ya. Nah, di situ muncul suatu hal baru di tahun 2008, yaitu adalah munculnya suatu protokol, ya. Protokol uang digital atau disebut trust protokol yang memungkinkan untuk melakukan transaksi dan pihak ketiga, yaitu munculnya cryptocurrency dengan nama Bitcoin. Secara anonim yang menciptakan namanya Satoshi Nakamoto, tapi sampai sekarang kita tidak atau belum tahu siapa sebenarnya dia. Ini yang membuat orang menjadi tertarik, ya. Ada yang bersemangat, ada yang mungkin melihat dari sudut pandang yang agak negatif, ya, atau juga mungkin menjadi tertarik untuk lebih menggali apa itu blockchain, ya. Nah, tadi sampaikan ada middleman, sekarang kita akan membahas apa sebenarnya blockchain itu. Ini adalah era kedua dari internet. Jadi blockchain ini adalah era kedua dari internet, yang kita lihat bahwa dalam konteks ini blockchain ini apa sih kehebatannya, ya, dibanding dengan sistem yang ada. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, sebelumnya nanti pada akhir acara, ya, untuk mendapatkan informasi terbaru, jangan lupa, ya, share, like, dan subscribe untuk Leadership Nasional TV, televisi yang fokus membahas terkait dengan dunia keuangan, pasar modal, investasi, baik yang berbasis teknologi maupun konvensional.